Indonesia terdiri dari ratusan suku, budaya, dan bahasa. Namun, apakah kita pernah berpikir bagaimana masyarakat yang begitu beragam bisa bersatu menjadi satu bangsa? Pada awal abad ke-20, masyarakat di Nusantara masih hidup dalam kelompok-kelompok daerah dan belum memiliki rasa persatuan yang kuat. Di tengah kondisi tersebut, pers dan bahasa hadir sebagai dua kekuatan penting yang mulai menumbuhkan semangat nasionalisme. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat mengalami keterbatasan dalam pendidikan dan kebebasan berpendapat. Selain itu, masyarakat juga masih terpecah berdasarkan suku dan wilayah. Namun, seiring berkembangnya pendidikan modern dan media massa, mulai muncul kesadaran akan pentingnya persatuan. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya nasionalisme Indonesia. Pers memiliki peran besar dalam menyebarkan semangat nasionalisme. Karena melalui koran dan majalah, para tokoh pergerakan menyampaikan kritik terhadap penjajahan serta mengajak masyarakat untuk bersatu. Salah satu contohnya adalah Medar Priaji, yaitu koran yang menjadi suara rakyat pribumi. Koran ini tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjuangan dan persatuan. Selain pers, bahasa juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun nasionalisme. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, sehingga diperlukanlah satu bahasa pemersatu. Bahasa Melayu kemudian digunakan sebagai bahasa penghubung karena mudah dipahami dan telah digunakan secara luas. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia yang kemudian disepakati sebagai bahasa pemersatu dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa ini menjadi simbol identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Pers dan bahasa saling mendukung dalam membangun nasionalisme Indonesia. Banyak koran saat itu menggunakan bahasa Melayu agar dapat dipahami oleh masyarakat dari berbagai daerah. Karena dengan bahasa yang sama, ide tentang persatuan dan kemerdekaan dapat tersebar lebih luas. Maka dari sinilah pers dan bahasa membantu membentuk kesadaran nasional bangsa Indonesia. Dampak dari peran pers dan bahasa sangat besar. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang dijajah. Kesadaran ini mendorong munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Dari sinilah lahir semangat nasionalisme Indonesia yang menjadi dasar perjuangan kemerdekaan. Pers dan bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, keduanya telah menjadi bagian penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Melalui pers dan bahasa, rasa persatuan tumbuh, kesadaran nasional terbentuk, dan semangat perjuangan terus berkembang hingga akhirnya Indonesia mampu berdiri sebagai satu bangsa.